Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fani Rizky Anggreni, mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit edukasi mengenai pentingnya sarapan bagi remaja. Nah, sebelumnya boleh saya tahu nama teman-teman? Boleh. Nama saya Devli Agustin. Nama saya Torik Diulang Pertama. Nah, tujuan saya memberikan edukasi ini tuh untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya sarapan. Terus mencegah timbulnya masalah-masalah akibat tidak melakukan sarapan di pagi hari dan diharapkan mampu menerapkan kebiasaan sarapan serta mengetahui dampak yang akan ditimbulkan akibat tidak melakukan sarapan. Nah, saya punya leaflet, bisa kalian baca. Di sini ada materi-materinya. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih kebutuhan energi dan nutrisi pada remaja itu seperti apa gitu? Belum tahu sih. Nah, jadi kan pertumbuhan pada masa remaja itu menuntut kebutuhan nutrisi yang tinggi agar tercapainya potensi pertumbuhan secara maksimal. Nah, nutrisi dan pertumbuhan ini merupakan hubungan yang integral karena jika tidak terpenuhinya pemenuhan gizi saat remaja, maka akan berakibat dengan keterlambatnya pematangan seksual dan hambatan pertumbuhan liarnya. Nah, jadi tidak terpenuhinya kebutuhan energi pada remaja ini, dia akan mengakibatkan masalah nutrisi. Nah, masalah nutrisi utamanya itu pada remaja itu adalah defisiensi mikronutrien, seperti anemia dan masalah nutrisi lainnya, baik itu gizi kurang maupun gizi berlebih atau obesitas. Nah, pemenuhan nutrisi pada masa remaja itu hendaknya dapat mengandung nutrien dan nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya. Nah, selain itu diharapkan pemenuhan nutrisi ini dapat memberikan cukup cadangan saat sakit dan dapat mendorong kebiasaan makan dan gaya hidup sehat. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan nutrisi pada remaja itu bersifat mutlak karena defisiensi energi dan nutrien ini yang terjadi pada masa remaja ini dapat berdampak negatif yang dalam melanjut sampai dewasa. Kebutuhan energi remaja ini tuh dipengaruhi kan oleh aktivitas, metabolisme basal dan peningkatan kebutuhan untuk menunjang percepatan tumbuh kembang pada remaja. Nah, dalam menghitung kebutuhan energi pada remaja ini dapat dilihat dari jumlah kalorinya. Nah, teman-teman tahu nggak kalori itu sendiri itu apa? Energi. Kalori itu adalah satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh saat mengkonsumsi makanan atau minuman. Nah, dapat ditulis dengan satuan kilokalori. Nah, kandungan dalam kalori ini terdiri dari lemak sebesar 9 kilokalori per gram, terus karbohidrat dan protein sebanyak 4 kilokalori per gram, dan kalori terendah itu terdapat pada buah dan sayur. Nah, kalori pada remaja ini diperlukan untuk energi kegiatan sehari-hari dan digunakan untuk proses metabolisme dalam tubuh. Nah, sebelum masa remaja tuh kebutuhan energi pada anak laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Namun saat anak memasuki masa remaja, terjadilah perubahan biologi dan fisiologinya yang spesifik sesuai dengan jenis kelamin sehingga kebutuhan energi menjadi berlainan. Hal ini terlihat dari angka kecukupan gizi atau AKG pada remaja di mana AKG remaja laki-laki itu lebih tinggi dibanding dengan AKG remaja perempuan. Nah, sarapan kan merupakan hal yang penting nih untuk mengawali aktivitas sehari-hari kan. Nah, seseorang yang terbiasa sarapan pagi itu cenderung memiliki asupan nutrisi yang lebih baik dibanding dengan yang tidak melakukan sarapan. Teman-teman tahu nggak sih menurut teman-teman tuh sarapan itu sendiri tuh apa sih? Kegiatan makan. Ya, nah jadi tuh kata sarapan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah makan sesuatu pada pagi hari. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut breakfast. Jadi sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 pagi untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian yaitu 15-30%.
kebutuhan gizi dalam rangka untuk mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Nah, sarapan juga itu dapat mengurangi terjadinya hipoglikemia atau kadar gula darah yang rendah. Nah, jadi kadar glukosa normal itu antara 70 hingga 110 mg per dl. Jadi kalau kita tidak melakukan sarapan, jadi seseorang tuh akan mengalami hipoglikemia atau kadar glukosanya itu di bawah normal. Jadi hipoglikemia itu dapat mengakibatkan tubuh menjadi gemetar, terus pusing dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, itu semua karena kekurangan glukosa yang merupakan sumber energi bagi otak. Nah, sarapan yang dianjurkan itu menyantap makanan yang ringan yang dapat mempermudah kerja untuk pencernaan. Nah, sehingga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang memiliki kadar serat yang tinggi dengan protein yang cukup, namun dengan kadar lemak yang rendah. Selain itu, mengkonsumsi protein dan kadar serat yang tinggi itu juga dapat membuat seseorang tetap merasa kenyang hingga waktu makan siang. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari sarapan. Nah, kan tadi udah disebutin sarapan itu mempunyai peran yang penting kan untuk memenuhi kebutuhan gizi di pagi hari. Jadi, sarapan itu memiliki fungsi untuk memberikan pasokan energi yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, termasuk dalam belajar. Jadi, sarapan dengan asupan gizi yang baik itu dapat berpengaruh pada konsentrasi belajar, kecerdasan otak, dan daya ingat sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, teman-teman tahu nggak manfaat dari sarapan itu apa aja? Ada yang tahu? Untuk memenuhi gizi harian. Nah, ya jadi tuh kan sarapan pagi untuk anak sekolah itu bisa dapat memenuhi kebutuhan gizi harian sebanyak 15-30% dan menjaga indeks massa tubuh atau BMI dalam kisaran normal. Terus dapat juga mengurangi kelebihan berat badan, terus mempengaruhi pembelajaran pada anak-anak dalam hal perilaku, kognitif, dan kinerja di sekolah, dan meningkatkan juga konsentrasi dalam belajar. Selain itu, manfaat sarapan juga dapat memelihara ketahanan fisik, mempertahankan daya tahan tubuh saat bekerja dan meningkatkan produktivitas fisik. Nah, bagi anak sekolah nih, sarapan itu dapat mempermudah penyerapan pelajaran sehingga prestasi di sekolah itu dapat meningkat. Selain itu, sarapan juga meningkatkan kadar gula darah, yang dimana glukosa itu kan dibutuhkan oleh otak untuk bekerja lebih baik. Nah, sarapan juga dapat mengurangi resiko gizi kurang dan anemia. Nah, selanjutnya itu ada dampak-dampak dari sarapan kan. Nah, kan sarapan tuh memiliki ada dampak yang jika tidak melakukan sarapan kan punya dampak nih. Iya. Dampaknya itu menurut teman-teman tuh apa aja? Gangguan pada saluran pencernaan. Nah, iya. Yaitu dapat mempengaruhi nilai BMI. Terus hipoglikemia yang tadi kadar gula darahnya yang rendah. Terus gangguan pada saluran pencernaan yang kayak penyakit MA. Terus ada sakit kepala dan badan menjadi lemas. Kemudian ada tingkat kecukupan zat gizi sarapan. Nah, menurut teman-teman gizi itu apa sih? Kesesuaian antara kualitas maupun kuantitas zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, yaitu gizi itu tuh adalah zat pembangun pembangun di dalam tubuh manusia yang berguna untuk mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan dalam tubuh agar fungsinya tuh dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kecukupan gizi ini merupakan kesesuaian antara kualitas maupun kuantitas zat-zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh berdasarkan pedoman gizi seimbang. Nah, kecukupan zat gizi ini pada remaja ini dianjurkan adalah terdiri dari karbohidrat sebesar 50-60%, lemak sekitar 25%, dan protein sekitar 14%. Nah, kan karbohidrat itu merupakan suatu komponen utama yang digunakan sebagai sumber energi tubuh. Jadi karbohidrat itu dibutuhkan untuk memproduksi glukosa,
sebagai bahan bakar untuk energi utama tubuh. Nah, karbohidrat ini tuh kan terdiri dari karbohidrat sederhana dan kompleks. Nah, selain karbohidrat, itu ada zat lain. Nah, yang dibutuhkan itu zat lainnya itu adalah lemak. Jadi, lemak ini tuh merupakan salah satu zat pembentuk energi tubuh. Konsumsi lemak sebaiknya itu dikonsumsi dengan jumlah yang dibatasi, yaitu tidak melebihi 25% dari total energi per hari. Nah, selain itu ada juga zat lain yang dibutuhkan itu adalah protein. Di mana tuh protein itu digunakan untuk proses pertumbuhan pada remaja sebagai cadangan energi. Nah, kebutuhan protein itu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki itu membutuhkan protein sekitar 60 gram per hari, sedangkan perempuan 50 gram per hari. Nah, zat terakhir yang menjadi pelengkap kebutuhan zat gizi seimbang itu adalah vitamin dan mineral. Nah, remaja ini kan sangat membutuhkan vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup karena sangat berhubungan dalam proses pertumbuhan remaja serta masa pubertasnya. Nah, vitamin itu sendiri adalah senyawa organik yang digunakan untuk mengatur metabolisme tubuh. Nah, remaja yang kekurangan vitamin ini akan menyebabkan tubuh kurang bertenaga dan mudah terserang penyakit. Sedangkan mineral adalah zat anorganik yang digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, kebutuhan gizi sarapan untuk memenuhi 15-30% AKG itu tuh untuk remaja perempuan itu usia 12-15 tahun itu yaitu 319 sampai 638 kilokalori, 10,4 sampai 20,7 protein, 10,7 sampai 21,3 gram lemak, dan 43,8 sampai 87,6 gram karbohidrat. Sedangkan kebutuhan gizi sarapan remaja lelaki usia 12-15 tahun yaitu 371 sampai 743 kilokalori, 10,8 sampai 21,6 protein, 12,5 sampai 24,9 gram lemak, dan 51 sampai 102 gram karbohidrat. Itu menurut Wibowo 2019. Jadi asupan nutrisi sarapan yang kurang dari kebutuhan tuh dapat menyebabkan penurunan konsentrasi belajar karena kadar glukosa dapat turun hingga kurang 70 mg per dl karena adanya proses oksidasi dan metabolisme dalam tubuh ketika tubuh tidur menurut Gibson dan Gunn. Nah, waktu sarapan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan itu tuh dari setelah bangun tidur sampai pukul 9 pagi. Namun, bagi anak sekolah itu dianjurkan pada pukul 6 sampai 7 pagi sebelum dilakukannya kegiatan belajar dan sebelum mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah yang menurun. Nah, hal ini dikarenakan manusia itu normalnya tidur selama kurang lebih 8 jam sehingga kadar glukosa itu dapat turun hingga kurang dari 70 mg per dl karena adanya proses oksidasi dan metabolisme dalam tubuh ketika tubuh tidur. Nah, sarapan pada remaja ini memang sangat dianjurkan untuk dilakukan untuk aktivitas di sekolah seperti belajar karena makanan yang dikonsumsi ini akan diolah tubuh menjadi energi 1 sampai 2 jam setelah makan. Nah, melakukan sarapan itu kan sebelum memulai aktivitas itu memiliki dampak yang baik untuk remaja. Seperti hasil penelitian itu mengatakan bahwa siswa yang melakukan sarapan di pagi hari ini akan memiliki status gizi yang lebih baik. Terus dapat juga memberikan energi pada otak sehingga meningkatkan kemampuan kognitif dan konsentrasi saat di sekolah. Nah, ada juga frekuensi dari sarapan. Nah, jadi itu frekuensi sarapan ini tuh merupakan gambaran jumlah sarapan yang dilakukan seseorang dalam satu minggu. Melalui frekuensi sarapan ini dapat terlihat perilaku sarapan seseorang dapat dikatakan rutin atau tidak rutin. Jadi, sarapan yang dikatakan rutin itu apabila lebih dari 5 kali dalam seminggu. Jika seseorang hanya melakukan sarapan kurang dari 5 kali, maka dapat dikatakan tidak rutin melakukan sarapan. Nah,
Rutin melakukan sarapan ini tuh memiliki dampak yang baik bagi remaja. Salah satunya yaitu bagi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selain bagi tumbuh kembang remaja, studi lain itu menunjukkan bahwa siswa yang mengkonsumsi sarapan itu secara rutin dapat memberikan manfaat bagi terutama bagi anak sekolah, karena dia dalam menjalani aktivitasnya itu kan banyak melakukan aktivitas kan. Nah, ini dapat bermanfaat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Nah, dalam penelitian lain itu juga dapat ditemukan bahwa rutin melakukan sarapan itu dapat meningkatkan kognitif bagi anak di sekolah. Selanjutnya ada asupan gizi sarapan. Asupan gizi sarapan yang baik itu harus memenuhi 15-30% kalori harian. Nah, kategori sarapan itu dapat dilihat dari jumlah kalori asupan gizi sarapan. Nah, remaja yang memenuhi kebutuhan asupan gizi sarapan itu akan dikategorikan dengan sarapan yang cukup. Dan jika kurang, itu akan disebut dengan kategori sebagai sarapan yang kurang. Jadi, kualitas sarapan ini tuh dapat dilihat dari asupan gizi sarapannya dan variasi makanan yang dikonsumsi. Nah, sarapan dengan kualitas yang baik itu akan memaksimalkan manfaat yang didapat saat sarapan pagi. Nah, kualitas sarapan ini dilihat dari sarapan dengan asupan gizi yang seimbang, dengan menu yang bervariasi, karena tidak ada satupun makanan yang mengandung zat secara lengkap. Nah, kualitas asupan gizi sarapan ini tuh sangat penting karena telah terbukti bahwa siswa yang melakukan sarapan dengan gizi yang baik berhubungan dengan prestasi akademik, aktivitas fisik, dan kualitas hidup. Nah, pada penelitian lain ini ditemukan bahwa konsumsi sarapan secara teratur dengan asupan gizi yang baik itu terbukti dapat memberikan manfaat yang maksimal pada anak-anak dan remaja, seperti asupan makro dan mikronya tuh lebih memadai, terus kinerja kognitifnya tuh lebih tinggi dan kualitas hidupnya tuh lebih baik. Nah, konsumsi sarapan dengan kualitas asupan yang tepat di antara anak-anak dan remaja itu telah terbukti untuk mendorong perubahan metabolisme dalam menghasilkan energi yang berpengaruh pada perkembangan remaja awal. Nah, teman-teman tahu gak sih menu sarapan yang baik itu kayak gimana menurut teman-teman? Dengan cara makan buah-buahan, lauk-pauk, Nah, sayuran, dan makanan pokok. Iya, itu kan sarapan itu yang dianjurkan itu sarapan yang memenuhi gizi seimbang. Nah, teman-teman tahu kan nih menurut teman-teman tuh gizi seimbang itu apa? Susunan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Iya, jadi itu gizi seimbang adalah susunan makanan yang dikonsumsi sehari-hari dengan mengandung zat-zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan memperhatikan prinsip-prinsip pilar gizi seimbang. Nah, makanan yang dikonsumsi sehari-hari itu sebaiknya bervariasi karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi secara lengkap. Nah, menu sarapan itu terdiri dari makanan pokok seperti nasi, ubi, jagung, dan lauk pauk serta sayur dan buah dengan jumlah yang cukup. Dan batasi konsumsi gula, garam, dan lemak yang secara berlebihan. Nah, pedoman gizi seimbang untuk porsi makanan itu tergambar dalam pedoman piring makanku seperti gambar yang di bawah di sini tuh. Nah, yaitu tuh sajian yang sekali makan yang disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan. Yang satu porsi makan itu dianjurkan memiliki 50% sayur dan buah dengan jumlah sayur yang lebih banyak dibanding buahnya, dan 50% lainnya itu terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk dengan jumlah makanan pokok lebih banyak dibanding lauk pauknya. Nah, di samping itu juga dianjurkan pula untuk minum setiap kali makan. Nah, menurut Rasmi, sarapan atau makan pagi itu adalah makanan yang dikonsumsi terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk dengan jumlah yang dimakan kurang lebih sepertiga dari makanan sehari. Nah, untuk menu sarapan itu yang lebih diutamakan itu kandungan gulanya itu sebaiknya memenuhi 58% energi.
atau terdiri dari 2/3 gula kompleks dan 1/3 gula cepat terserap. Sedangkan lemak 30% itu 2/3 lemak tidak jenuh dari nabati dan sepertiga asal hewani, ikan dan ternak dari kebutuhan energi harian. Nah, agar seimbang dan lengkap nilai gizinya, sarapan hendaknya tersusun dari jenis pangan seperti berikut. Yang jenis pangannya itu seperti susu dan produk olahan susu. Nah, itu ada keju, yogurt. Nah, itu kan merupakan sumber protein hewani. Terus abis itu juga mengandung kalsium, vitamin A, B2, dan D. Nah, meski susu bergizi, namun masih ada kekurangan asam amino esensial atau penting dan mutlak ada tapi tidak dapat dibuat dalam tubuh. Nah, khususnya itu metionin. Nah, susu itu merupakan pangan terbaik sebagai pembawa kalsium dalam tubuh. Mineral kalsium sangat penting sebagai dasar massa pertumbuhan linear seperti pertumbuhan tulang, panjang badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. Dan gizi satu liter susu itu mengandung protein setara dengan 4 butir telur. Nah, susu sebanyak itu mencukupi kebutuhan bayi atau balita sebanyak 40% energi. Terus 70% protein, lebih dari 100% kalsium, lebih dari 100% fosfor, 10% besi, 40% vitamin A, 10% vitamin D, 60% vitamin B1, lebih dari 100% vitamin B2, dan 40% vitamin C. Nah, sedangkan bagi orang dewasa itu, 1 liter susu itu identik dengan pemenuhan kebutuhan sebanyak 22% energi, 45% protein, lebih dari 100% kalsium, 100% fosfor, 6% zat besi, 40% vitamin A, 30% vitamin B1, 60% vitamin B2, dan hanya 25% vitamin C. Nah, protein itu sangat penting untuk membangun tubuh serta pembaruan jaringan dan otot. Sedangkan vitamin B2 ini berperan dalam transformasi dan asimilasi berbagai zat gizi seperti protein, lemak, dan karbohidrat oleh organ tubuh. Nah, susu juga mengandung vitamin A, sehingga penting bagi penglihatan malam serta kualitas kulit. Sedangkan vitamin D ini untuk membantu penglihatan dan penggunaan kalsium oleh organ tubuh. Selanjutnya ada telur. Nah, dilihat dari kualitas gizi proteinnya, telur juga merupakan pangan standar. Jadi 1 butir itu setara dengan gizi proteinnya itu dengan semangkuk susu. Dibandingkan dengan protein susu, protein telur itu unggul dalam penyediaan asam amino esensial, treonin dan metionin. Namun kalah kandungan isoleusin, leusin, tirosin, dan ionin. Dibandingkan dengan daging, telur unggul pada asam amino esensial kecuali kandungan lisin dan histidinnya. Sedangkan kedelai itu unggul dalam semuanya kecuali fenilalanin. Nah, selanjutnya itu ada nasi, roti, dan produk serealia. Nah, nasi, roti, dan produk serealia ini merupakan sumber karbohidrat kompleks, terus vitamin kompleks B, dan mineral. Roti juga bisa diolesi oleh margarin, mentega, atau madu kental. Di samping itu, mentega juga sebagai sumber vitamin A. Pagi hari sebaiknya tuh makan makanan yang rendah lemak, khususnya itu bagi mereka yang bermasalah dengan kadar kolesterol atau ingin melangsingkan tubuh. Produk serealia itu dikenal juga sebagai sumber energi karena kandungan gulanya atau karbohidratnya. Nah, bila dikonsumsi saat makan, gulanya ini akan membebaskan energi sepanjang pagi dan akan menghindari menurunnya tekanan terus atau ketegangan otot. Selain itu, sebagai sumber energi, serealia juga kaya akan protein untuk melengkapi protein susu, khususnya karena kadar metioninnya yang cukup tinggi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang atau masih ada yang kurang jelas? Nggak ada sih. Sudah cukup. Udah cukup. Nah, ya sudah, berarti kita akhir aja sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.